Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julisa, NIM B22065502, kelas 1E Universitas Mega Buana Palopo. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan hasil materi saya yang diberikan oleh Ibu Aryani Purnamasari, SST MKes. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak PPT berikut ini yang berjudul HIV AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah merupakan suatu sindrom yang menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan HIV sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. HIV/AIDS dapat menular melalui hubungan seksual tidak aman dengan penderita HIV. Yang kedua, jarum suntik yang tidak steril. Yang ketiga, transfusi darah yang sudah tercemar HIV. Yang ketiga yaitu dari ibu yang sudah positif HIV menular ke bayinya. Selanjutnya gejalanya yaitu yang pertama, tidak ada gejala pada terinfeksi pertama kali. Yang kedua, gejala awal seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lemah, dan saluran getah bening atau menghilang setelah seminggu sampai 1 bulan. Yang ketiga itu virus akan dorman selama beberapa tahun. Yang keempat, gejala yang keempat itu virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Selanjutnya itu HIV/AIDS tidak menular melalui yang pertama bersentuhan, pelukan, dan ciuman. Yang kedua itu sharing alat makan dan minuman. Yang ketiga yaitu gigitan nyamuk. Yang keempat yaitu keringat, air mata, air kencing, dan ludah. Nah, selanjutnya yang tidak menular yaitu berenang bersama, terus memakai WC umum. Selanjutnya HIV/AIDS dan cara pengobatannya itu belum ada pengobatannya sama sekali. Yang kedua itu antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus. Yang ketiga itu pengobatan infeksi oportunistik. Selanjutnya HIV/AIDS penjagaannya yaitu tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV. Penggunaan kondom menurunkan risiko penularan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pada darah donor. Maksudnya harus diperiksa dulu donor yang mendonorkan darahnya. Yang keempat yaitu jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima itu bebas HIV. Nah, gunakan alat suntik sekali pakai. Selanjutnya, komunikasi, informasi, dan edukasi KY. Nah, tujuannya di sini yaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang tepat dan benar tentang HIV/AIDS kepada masyarakat luas agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV. Yang kedua, tujuan yang kedua itu mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu dan non-diskriminasi terhadap para pengidap HIV atau penderita AIDS serta lingkungan yang terdekat seperti istri atau suami, keluarga, teman sekerja, dan sepergaulan. Tujuan yang ketiga itu memberikan penjelasan luas tentang kebijaksanaan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta melaksanakannya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Nah, kelompok sasaran KY di sini yaitu terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama masyarakat umum. Nah, di mana di sini cara penularannya, kemungkinan dampaknya, dan cara pencegahan pemberian informasi yang tepat dan benar. Yang kedua yaitu petugas kesehatan seperti swasta, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya itu perorangan dan lembaga-lembaga. Nah, gerakan pendidikan pencegahan HIV/AIDS misalnya para guru dan pemimpin atau pemuka agama, masyarakat, lembaga keagamaan, dan media massa. Nah, untuk kelompok sasaran KY selanjutnya itu wanita dan remaja. Nah, wanita dan remaja penting sekali baik sebagai anggota masyarakat yang dalam hidup sehari-hari rawan terhadap penularan HIV/AIDS, tetapi juga berpotensi sebagai pendidik dan motivasi yang sangat ampuh.
Nah, kelompok sasaran selanjutnya itu yang orang yang beresiko tinggi. Nah, di mana di sini orang yang beresiko yang bekerja atau gaya hidupnya menyebabkan mereka menghadapi kemungkinan resiko lebih tinggi untuk ketularan dan menularkan HIV, seperti misalnya para tunasusila, pasangan dari suami atau istri, pecandu narkotika, dan suntik. Nah, yang kelompok sasaran kayak selanjutnya itu penderita HIV dan AIDS. Nah, di mana di sini diberi pengetahuan tentang hidup dengan penyakitnya dan cara-cara untuk mencegah penularan kepada orang lain. Selanjutnya, tindakan pencegahan. Nah, tujuannya di sini yaitu menjamin ketersediaannya peralatan, pelayanan, dan informasi dan dukungan untuk setiap orang yang ingin melindungi dirinya dari orang lain terhadap penularan HIV. Nah, adapun mitos seputar tentang HIV/AIDS yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, HIV/AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan. Nah, di sini tidak dibenarkan karena semua orang bisa tertular, baik remaja, dewasa, anak-anak maupun bayi. Nah, mitos yang kedua yaitu HIV atau AIDS merupakan penyakit orang barat atau kuris. Nah, di sini tidak benar ya, karena penyebaran HIV tidak berdasarkan pada ras atau golongan. Nah, mitos yang ketiga yaitu HIV/AIDS hanya menular lewat hubungan seks. Nah, di sini juga tidak benar ya, penularan bisa melalui semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran cairan tubuh. Selanjutnya, HIV/AIDS penyakit kaum homoseksual. Nah, tidak benar, semua golongan dapat tertular. Selanjutnya, HIV/AIDS banyak diderita oleh pekerja seks. Nah, di sini tidak benar, setiap orang beresiko untuk tertular. Yang terakhir, mitos yang terakhir seputar HIV/AIDS yaitu dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari. Nah, di sini juga tidak benar karena HIV/AIDS tidak dapat menular tanpa ada pertukaran cairan tubuh. Yang sudah saya sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini, terutama untuk diri saya sendiri. Dan apabila ada kata baik pengucapan atau tulisannya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang terluput dari salah dan dosa. Dan semoga kita tetap hidup sehat dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.